Stunting masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Salah satunya terlihat di Desa Didingga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti kehidupan masyarakat pada umumnya, anak-anak di desa ini tetap tumbuh dengan keceriaan. Mereka berlari, bermain, dan tertawa seakan tidak ada masalah yang membayangi. Namun di balik tawa itu, tersimpan kisah yang memukul hati. 6 anak di desa ini bertaruh dengan kondisi stunting. Berat badan dan tinggi mereka jauh di bawah standar anak seusianya. Di Desa Didingga, hidup berdampingan dengan banjir adalah hal yang biasa. Meskipun begitu, di tengah genangan dan lumpur masih ada tawa anak-anak. Di sini ada 6 anak yang terus berjuang melawan stunting. Mereka mungkin kecil untuk usianya, tetapi semangat mereka tumbuh lebih besar dari masalah yang ada. Beginilah kehidupan sehari-hari masyarakat yang bermukim di Dusun Bu Ade, tepatnya di wilayah Rumah Kat. Mayoritas anak yang mengalami stunting tinggal di wilayah ini. Di tempat inilah kehidupan masyarakat sangat sederhana, bahkan serba terbatas. Ratusan kepala keluarga hidup di antara bentang alam yang indah, namun keterbatasan ekonomi menghimpit keseharian mereka. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani. Pekerjaan yang tidak menentu dengan upah harian seadanya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, menyediakan asupan gizi seimbang bagi anak-anak bukan perkara mudah. Stunting bukan hanya soal tubuh yang pendek atau pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi stunting adalah tanda bahwa tubuh anak kekurangan gizi kronis dalam waktu lama. 6 anak di Desa Didingga adalah cerminan bagaimana keterbatasan ekonomi, pola asuh, serta minimnya akses pada makanan bergizi membuat mereka tumbuh tidak optimal. Kalau untuk stunting di Kecamatan Biau ini, dia sekarang datanya sudah ada 35 orang yang memang terdata di Puskesmas Biau untuk stunting. Dia sudah tersebar di beberapa desa. Dan untuk penanganan stunting ini memang kita sudah berkolaborasi memang langsung dengan dari desa. Kalau untuk program-program di Puskesmas itu dia ada beberapa program termasuk PMT yang sasarannya langsung itu kita antarkan di rumah yang ibu hamil kek dan bayi balita yang berat badannya tidak pernah naik bahkan turun secara drastis. Kalau untuk di desa-desa, di semua desa itu untuk posyandu itu PMT-nya sudah ada, sudah lengkap. Masyarakat di Desa Didingga sebenarnya tidak berbeda dengan desa lainnya. Mereka ingin anak-anak mereka sehat, cerdas, dan tumbuh normal. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan keinginan itu terhalang oleh keterbatasan. Akses pangan bergizi masih rendah, pola makan seadanya menjadi kebiasaan. Sementara kesadaran akan pentingnya gizi seimbang masih perlu ditingkatkan. Kalau stunting di Desa Didingga itu dari awal ya, tahun kemarin itu setelah evaluasi di tingkat Kecamatan Biau, itu ada 7 untuk stunting di Desa Didingga, 7 orang. Nah, kemudian kami sudah melakukan penanganan stunting, beberapa memberikan makanan tambahan dan juga makanan-makanan yang bergizi itu dia sudah menurun serta evaluasi berikut itu tinggal 2 orang yang stunting. Nah sekarang setelah saya cek kembali ke kader-kader itu ada 6 orang ya.
ada 6 orang stunting. Ya mungkin itu kan pengaruh lingkungan, khususnya di Rumah Kat yang kemarin ada banjir bandang kemarin jebol, sehingga masyarakat khususnya bayi-bayi yang ada di Rumah Kat itu terganggu kesehatannya. Namun, stunting hanyalah satu dari sekian banyak persoalan di wilayah ini. Ada masalah lain yang jauh lebih memprihatinkan, yaitu kondisi lingkungan. Bencana banjir terus mengintai masyarakat di Dusun Buade. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali dalam setahun. Banjir terakhir bahkan menjadi yang terparah, merendam sebagian besar rumah warga. Masyarakat hanya bisa bertahan di rumah mereka. Banjir menyebabkan rumah warga hancur, dapur rumah roboh, perabot rusak, bahkan tempat untuk memasak dan memberikan makanan kepada anak kini tampak sangat memprihatinkan. Dalam kondisi serba darurat, para orang tua tetap berusaha menyuapi anak-anak mereka. Meski dengan dapur seadanya yang nyaris tak lagi layak disebut dapur. Kalau mengenai banjir setiap tahun ada. Saya tinggal di sini selama 11 tahun. Nanti ini kena banjir memang parah ini. Sampai Kuala so pindah kamar sini. Sebelah sana so kurang air ke sana. So kamar Kuala ini. Memang so bingung minta bikin bagaimana lagi ini. Cuman berapa hari ini ada musim kemarau, senang-senang hati mau tidur malam. Kalau mulai hujan ini, pikir-pikir so bagaimana poli sama banjir ini. Hanya Kuala so kamari ini. Dampak banjir juga merembet pada kualitas lingkungan. Air yang meluap mencemari sumber air bersih dan memutus akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak. Ketika banjir datang, anak-anak justru bermain di air yang bercampur lumpur, limbah, bahkan sampah. Dari sinilah berbagai penyakit mulai menyebar. Anak-anak tumbuh dalam risiko. Balita sering jatuh sakit, infeksi kulit, diare, dan demam menjadi pemandangan biasa. Lingkungan yang tidak sehat membuat setiap upaya pemulihan gizi semakin sulit. Sebab bagaimana mungkin anak-anak bisa sehat bila asupan makanan mereka tidak cukup, ditambah lingkungan yang justru memperburuk daya tahan tubuh. Faktor lingkungan kalau untuk desa Didingga itu sangat berpengaruh, apalagi sanitasinya. Itu sangat berpengaruh untuk stunting, memicu terjadinya stunting. Karena kita lihat kan ada, kalau bicara masalah caselingnya, biar di rumah ada, kan kalau stunting itu salah satunya itu, buang air besar sembarangan itu kan bisa memicu terjadinya stunting. Cuman kemarin kita sudah beredukasi dengan DPP tugas caseling ke kepala desa juga, insya Allah akan program yang kita sampaikan juga akan ditangani. Disinilah tubuh-tubuh kecil itu mencoba bertahan. Mereka tidak hanya melawan rasa lapar dan kekurangan gizi, tapi juga berjuang menghadapi lingkungan yang terus menekan kesehatan mereka. Kebutuhan anak-anak di sini itu dicukupi karena melihat perkembangan anak-anak di sini, ya hati Allah, dorang so kena dampak banjir, kemudian so sering sakit-sakitan karena lingkungan yang so tidak nyaman untuk mau ditinggali. Jadi ada harap bantuan dari pemerintah untuk kecukupan gizi untuk anak-anak di sini. Banjir mungkin tidak akan hilang dalam waktu dekat.
ancaman itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Dusun Bu Ade. Namun, masa depan anak-anak di desa Didingga tidak boleh ikut tenggelam. Meski di tengah situasi sulit, ada yang tetap berjuang. Pemerintah dan para kader posyandu tidak tinggal diam. Penanganan stunting di desa Didingga dilakukan secara masif. Salah satu upaya yang kini rutin dilakukan adalah program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Menurunkan angka stunting itu dari desa itu menyiapkan PMT, pemberian makanan tambahan, agar stunting itu, angka stunting bisa turun. Itu makanan stunting itu ada sayur, ada buah, ada lauk, ada susu, dengan ada kacang-kacangan. Ya. Setiap hari, para kader posyandu di desa Didingga memasak makanan tambahan untuk anak-anak stunting. Dari bubur bergizi, telur, sayuran, hingga buah-buahan, semua diupayakan agar gizi anak-anak terpenuhi dengan seimbang. Meski sederhana, menu ini menjadi bagian dari perjuangan melawan stunting. Kalau untuk tahun ini, setiap hari selama 7 bulan. Kalau tidak salah dari ini, pokoknya mulai dari bulan Agustus sampai Desember ini PMT ini. Soalnya angka stunting ada bertambah, jadi ada lanjut lagi itu ibu, ada lanjut lagi itu PMT itu makanan tambahan. Upaya penanganan stunting di desa Didingga tidak berhenti hanya pada program makanan tambahan. Para kader posyandu di desa ini mengambil langkah lebih jauh dengan mendatangi langsung rumah-rumah anak yang terdeteksi stunting. Setiap kunjungan, mereka membawa makanan bergizi yang sudah disiapkan, lalu diberikan secara langsung kepada anak-anak. Cara ini dilakukan untuk memastikan makanan benar-benar dikonsumsi oleh anak yang membutuhkan, bukan hanya sampai di tangan orang tua. Tidak berhenti di situ, layanan kesehatan dasar juga dilakukan di rumah warga. Para kader menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan mencatat perkembangan setiap anak. Dari data inilah kondisi pertumbuhan anak bisa dipantau secara rutin. Di sela kegiatan, orang tua juga tidak lupa diberikan edukasi, mulai dari pentingnya pemberian ASI eksklusif, variasi makanan yang harus diperhatikan, hingga menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Bagi para kader, edukasi kepada orang tua sama pentingnya dengan pemberian makanan tambahan. Sebab tanpa pengetahuan yang cukup, upaya melawan stunting akan kembali terhambat. Kehadiran para kader dari rumah ke rumah juga memberi dampak psikologis bagi keluarga. Orang tua merasa diperhatikan, anak-anak merasa mendapat perhatian khusus,